Halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk sejenak melepaskan diri dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Mari kita duduk bersama, tenangkan pikiran dan merenung sejenak tentang sesuatu yang mungkin jarang kita pikirkan dengan mendalam. Hukum alam semesta. Pernahkah kalian merasa takjub saat menatap langit malam yang penuh bintang? Merasakan betapa luas dan misteriusnya alam semesta ini? Di momen seperti itu kita mungkin merenung, apa sebenarnya makna di balik semua keindahan dan keteraturan ini? Apakah semuanya hanya kebetulan? Atau ada tangan tak terlihat yang mengatur semuanya? Hari ini, kita akan melangkah lebih dalam ke dalam pemikiran seorang jenius, Isaac Newton, sosok yang mungkin kalian kenal sebagai ilmuwan besar yang menemukan hukum gravitasi. Tapi Newton bukan hanya seorang ilmuwan. Dia adalah seorang pemikir yang percaya bahwa di balik setiap hukum alam ada pesan spiritual yang dalam. Pesan yang bisa membantu kita memahami bukan hanya alam semesta di luar sana, tapi juga alam semesta di dalam diri kita sendiri. Jadi, teman-teman, mari kita mulai perjalanan ini. Sebuah perjalanan yang akan membawa kita melintasi batas antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Sebuah perjalanan yang mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Tarik napas dalam-dalam dan mari kita mulai. Mari kita mulai dengan sesuatu yang mungkin sudah akrab di telinga kita, hukum gravitasi. Kita sering mendengar tentang gravitasi sebagai kekuatan yang menarik benda ke bawah. Tetapi mari kita lihat lebih dalam dari sekedar sebuah apel yang jatuh dari pohon. Apa sebenarnya yang Newton temukan dan bagaimana itu relevan dengan kehidupan kita? Gravitasi adalah kekuatan yang menjaga planet-planet tetap pada orbitnya, menjaga bintang-bintang di tempatnya, dan menjaga kita tetap berpijak di bumi. Tanpa gravitasi, alam semesta akan kacau balau. Tapi di balik konsep fisika ini, ada pelajaran kehidupan yang mendalam. Gravitasi mengingatkan kita tentang pentingnya keseimbangan dan keterhubungan. Bayangkan gravitasi sebagai cinta dan hubungan dalam kehidupan kita. Kita semua seperti planet-planet dalam tata surya, saling terhubung dan saling menarik satu sama lain. Setiap tindakan yang kita lakukan, sekecil apapun, memiliki dampak. Seperti gravitasi yang tak terlihat tapi selalu ada, tindakan dan kata-kata kita mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, bahkan jika kita tidak menyadarinya. Gravitasi juga mengajarkan kita tentang keterhubungan dan saling ketergantungan. Tidak ada yang hidup dalam isolasi. Seperti planet yang saling bergantung pada gravitasi untuk menjaga mereka tetap pada orbitnya, kita juga membutuhkan satu sama lain untuk tetap berada di jalur kehidupan yang seimbang. Kita saling menarik, saling mempengaruhi, dan saling mendukung. Lebih dalam lagi, gravitasi mengingatkan kita tentang keinginan kita untuk selalu kembali ke pusat, tempat di mana kita merasa aman, dicintai, dan diterima. Sama seperti bumi, menarik kita kembali setiap kali kita melompat, ada kekuatan dalam diri kita yang selalu menarik kita kembali ke tempat di mana kita merasa paling utuh. Ini bisa berupa keluarga, teman, atau bahkan pencarian spiritual yang lebih dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, gravitasi bisa kita lihat sebagai simbol dari cinta yang mengikat kita dengan orang-orang yang kita sayangi. Keluarga, sahabat, pasangan, semua adalah pusat gravitasi kita yang menjaga kita tetap seimbang dan terhubung. Ketika kita merasa hilang atau terombang-ambing, ingatlah bahwa selalu ada kekuatan yang menarik kita kembali, mengingatkan kita tentang siapa kita sebenarnya dan apa yang paling penting dalam hidup. Jadi, teman-teman, gravitasi bukan hanya tentang sains. Ini adalah pelajaran tentang cinta, hubungan, dan keseimbangan.
Setiap tindakan kita memiliki konsekuensi, setiap kata memiliki dampak. Dan di tengah semua itu, ada kekuatan yang selalu menjaga kita tetap terhubung dengan orang-orang yang kita cintai dan dengan diri kita sendiri. Mari kita renungkan hal ini dan ingatlah bahwa di dalam setiap hukum alam, ada pelajaran hidup yang menunggu untuk ditemukan. Setelah memahami gravitasi, mari kita beralih ke hukum kedua yang tak kalah penting, hukum aksi dan reaksi. Newton menyatakan bahwa untuk setiap tindakan ada reaksi yang setara dan berlawanan. Hukum ini, meskipun tampak sederhana dalam fisika, memiliki makna yang jauh lebih mendalam ketika diterapkan dalam kehidupan kita. Pernahkah kalian merasa bahwa apa yang kalian lakukan terhadap orang lain pada akhirnya kembali kepada kalian? Ini adalah prinsip yang diungkapkan oleh hukum aksi dan reaksi. Setiap tindakan yang kita ambil, setiap kata yang kita ucapkan, dan bahkan setiap pikiran yang kita pikirkan, semuanya memiliki konsekuensi. Dunia ini, dalam banyak hal, adalah cermin dari apa yang kita berikan kepadanya. Bayangkan kalian melempar batu ke dalam danau yang tenang. Gelombang yang dihasilkan menyebar ke segala arah, menciptakan riak yang meluas ke seluruh permukaan air. Begitu pula dengan tindakan kita dalam kehidupan. Setiap perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan menciptakan riak yang menyebar ke sekitar kita, mempengaruhi orang lain, dan pada akhirnya kembali kepada kita dalam bentuk yang mungkin tak kita duga. Ketika kita berbicara tentang tindakan dan reaksi, kita juga berbicara tentang hukum karma. Prinsip bahwa apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Jika kita menabur kebaikan, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Sebaliknya, jika kita menabur keburukan, kita juga akan menuai hal yang sama. Hukum ini mengajarkan kita tentang tanggung jawab pribadi, bahwa kita adalah arsitek dari nasib kita sendiri. Mari kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan penghormatan, mereka cenderung akan memperlakukan kita dengan cara yang sama. Sebaliknya, jika kita menyebarkan kebencian atau ketidakpedulian, kita mungkin akan menerima hal yang serupa. Ini bukan hanya tentang hubungan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan dunia secara keseluruhan. Lebih dari itu, hukum ini juga mengajarkan kita tentang introspeksi. Ketika kita menghadapi reaksi yang tidak kita sukai dari orang lain, alih-alih menyalahkan mereka, mungkin kita perlu melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah ada sesuatu yang kita lakukan yang memicu reaksi tersebut? Dalam hal ini, hidup menjadi cermin yang menunjukkan kepada kita refleksi dari tindakan kita sendiri. Namun, hukum aksi dan reaksi bukan hanya tentang konsekuensi negatif. Ini juga tentang potensi positif yang bisa kita ciptakan. Setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk menciptakan gelombang perubahan yang besar. Seperti sebuah senyuman yang bisa mencerahkan hari seseorang, atau tindakan kecil yang bisa menginspirasi banyak orang. Dalam setiap momen, kita memiliki kekuatan untuk memilih tindakan yang membawa dampak positif, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi, teman-teman, hukum aksi dan reaksi adalah pengingat bahwa kita memiliki kekuatan besar dalam tangan kita. Setiap keputusan, setiap tindakan adalah kesempatan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dengan memahami dan menghormati hukum ini, kita bisa hidup dengan lebih bijaksana, penuh kesadaran, dan bertanggung jawab atas setiap langkah yang kita ambil. Pilihlah untuk menanam benih kebaikan, dan saksikan bagaimana dunia ini membalas kita dengan buah yang manis dan berlimpah. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam lagi dan membahas sebuah konsep yang sering kita dengar,
dalam berbagai filosofi dan spiritualitas. Hukum ketertarikan. Hukum ini meskipun tidak secara langsung disebutkan oleh Newton, erat kaitannya dengan pemahamannya tentang alam semesta. Newton percaya bahwa ada keteraturan dan harmoni yang mengatur segala sesuatu, dan kita sebagai bagian dari alam semesta ikut terpengaruh oleh kekuatan ini. Hukum ketertarikan mengajarkan bahwa kita menarik apa yang kita fokuskan. Pikiran, emosi, dan keyakinan kita seperti magnet yang memancarkan energi ke alam semesta, menarik kembali kepada kita pengalaman dan situasi yang sejalan dengan energi tersebut. Jika kita memancarkan energi positif, kita akan menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita memancarkan energi negatif, kita akan menarik hal-hal negatif. Bayangkan diri kita sebagai pemusik dalam orkestra alam semesta. Setiap pikiran dan emosi yang kita keluarkan adalah nada yang kita mainkan. Jika kita bermain dengan harmoni, kita akan menciptakan melodi yang indah yang menarik hal-hal baik dalam hidup kita. Namun, jika kita bermain dengan nada-nada sumbang, kita mungkin akan menciptakan kekacauan yang menarik hal-hal yang tidak kita inginkan. Pikirkan tentang matahari dan planet-planet di tata surya kita. Matahari tidak memaksa planet-planet untuk mengorbit di sekitarnya. Ia hanya ada di sana, memancarkan cahaya dan energi yang cukup kuat untuk menarik planet-planet ke orbit yang harmonis. Kita pun bisa seperti matahari. Dengan memancarkan energi positif, kasih sayang, dan kepercayaan diri, kita dapat menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita tanpa perlu memaksakan apapun. Namun, hukum ketertarikan bukanlah tentang duduk diam dan menunggu keajaiban terjadi. Ini adalah tentang mengambil tanggung jawab atas pikiran dan tindakan kita, serta menyelaraskan diri dengan tujuan dan keinginan kita. Jika kita ingin menarik cinta misalnya, kita harus menjadi pribadi yang penuh kasih. Jika kita ingin menarik kesuksesan, kita harus memancarkan keyakinan dan tekad. Hukum ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesadaran. Apa yang kita pikirkan dan rasakan secara konsisten, itulah yang akan kita tarik ke dalam hidup kita. Jika kita terus-menerus memikirkan kekurangan, kita akan menarik lebih banyak kekurangan. Sebaliknya, jika kita fokus pada kelimpahan dan syukur, kita akan menarik lebih banyak kelimpahan. Kita juga perlu memahami bahwa ketertarikan bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang menjadi orang yang sejalan dengan apa yang kita inginkan. Jika kita menginginkan kebahagiaan, kita harus belajar menjadi bahagia. Jika kita menginginkan kedamaian, kita harus belajar menjadi damai. Hukum ketertarikan adalah perjalanan menuju transformasi diri, di mana kita menjadi versi terbaik dari diri kita untuk menarik hal-hal terbaik dalam hidup. Pada akhirnya, hukum ketertarikan mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari alam semesta yang luas ini, dan kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri. Kita adalah co-kreator dengan alam semesta, dan dengan kesadaran dan niat yang benar, kita bisa menciptakan kehidupan yang penuh dengan keajaiban, kebahagiaan, dan kedamaian. Jadi teman-teman, mari kita renungkan hukum ketertarikan ini. Ingatlah bahwa setiap pikiran, perasaan, dan tindakan kita adalah energi yang kita pancarkan ke alam semesta. Pilihlah untuk memancarkan energi positif dan saksikan bagaimana dunia di sekitar kita berubah menjadi tempat yang penuh dengan keajaiban dan keindahan. Kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri, dan itu dimulai dari dalam diri kita. Sekarang, mari kita berbicara tentang hukum inersia, hukum pertama dari gerak Newton, yang menyatakan bahwa sebuah benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya.
Hukum ini, meskipun terdengar seperti prinsip fisika yang sederhana, sebenarnya menyimpan pelajaran kehidupan yang sangat mendalam. Dalam kehidupan kita, inersia seringkali terlihat dalam kebiasaan, rutinitas, dan cara kita menghadapi tantangan. Kita cenderung untuk tetap berada dalam zona nyaman kita, melanjutkan apa yang sudah kita kenal, dan merasa enggan untuk berubah. Sama seperti sebuah batu yang diam di tempatnya, kecuali ada kekuatan yang mendorongnya. Kita juga cenderung tetap di posisi kita sampai ada sesuatu yang memotivasi kita untuk bergerak. Bayangkan kehidupan kita seperti sebuah kapal yang berlayar di lautan. Jika kita tidak menggerakkan kemudi atau menyalakan mesin, kapal itu akan terus melayang dalam arah yang sama. Namun, jika kita ingin mencapai tujuan baru, kita perlu mengambil tindakan, menggerakkan kemudi, menyesuaikan arah, dan kadang-kadang menghadapi badai yang tak terduga. Perubahan dan pertumbuhan memerlukan usaha, dan inilah pelajaran dari hukum inersia. Namun, inersia bukan hanya tentang kecenderungan untuk tetap diam. Ini juga tentang kekuatan untuk tetap bergerak. Sekali kita memulai perjalanan, momentum kita akan membantu kita terus maju. Ini adalah pengingat bahwa langkah pertama selalu yang paling sulit. Tetapi setelah kita bergerak, setiap langkah berikutnya menjadi lebih mudah. Ketekunan adalah kunci untuk mempertahankan momentum dan mencapai tujuan kita. Lebih jauh lagi, hukum inersia mengajarkan kita tentang pentingnya adaptasi dan fleksibilitas. Dunia ini terus berubah, dan kita juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kadang-kadang, perubahan datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan, seperti kehilangan pekerjaan, kegagalan, atau tantangan pribadi. Dalam situasi ini, hukum inersia mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup kita, asalkan kita mau mengambil tindakan dan tidak terjebak dalam inersia stagnan. Kisah kehidupan banyak orang sukses adalah bukti dari pelajaran ini. Mereka yang berhasil adalah mereka yang berani melawan inersia, menghadapi ketidakpastian, dan terus bergerak maju meskipun menghadapi rintangan. Mereka memahami bahwa kesuksesan tidak datang dari diam di tempat, tetapi dari keberanian untuk mengambil langkah pertama dan ketekunan untuk terus berjalan. Selain itu, inersia juga berbicara tentang ketenangan dalam perubahan. Terkadang, kita merasa bahwa hidup kita bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Namun, hukum inersia mengingatkan kita bahwa ada momen-momen dalam hidup di mana kita perlu berhenti sejenak, menilai kembali arah kita, dan menemukan ketenangan dalam proses perubahan. Kita tidak perlu terburu-buru, tetapi kita juga tidak boleh diam terlalu lama. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan antara bergerak maju dan menikmati perjalanan. Jadi, teman-teman, hukum inersia mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan, keberanian untuk berubah, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan. Ini adalah pengingat bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengambil kendali atas hidup kita dan menciptakan perubahan yang kita inginkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan besar menuju pertumbuhan dan kesuksesan. Mari kita renungkan pelajaran dari hukum inersia ini. Ingatlah bahwa kita adalah kapten dari kapal hidup kita sendiri, dan kita memiliki kekuatan untuk mengarahkan hidup kita ke arah yang kita inginkan. Jangan takut untuk mengambil langkah pertama, karena setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Teruslah bergerak, teruslah bertumbuh, dan percayalah bahwa perubahan adalah bagian alami dari perjalanan hidup kita. Sekarang, kita akan membahas tentang gravitasi, sebuah kekuatan yang tidak hanya mengatur
pergerakan planet dan bintang, tetapi juga memiliki makna mendalam dalam konteks spiritualitas dan hubungan kita dengan sesama serta alam semesta. Isaac Newton mengajarkan kita bahwa gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda bermassa. Ini adalah kekuatan yang menjaga planet-planet tetap berada dalam orbit mereka dan mencegah kita terlempar keluar angkasa. Namun, jika kita renungkan lebih dalam, gravitasi juga dapat diartikan sebagai simbol dari koneksi dan hubungan yang mengikat kita satu sama lain dan dengan alam semesta. Bayangkan gravitasi sebagai kekuatan cinta dan rasa kemanusiaan yang menghubungkan kita semua. Sama seperti gravitasi fisik yang menjaga kita tetap terhubung dengan bumi, gravitasi spiritual adalah kekuatan yang menghubungkan hati dan jiwa kita dengan orang lain. Ini adalah daya tarik yang membuat kita merasa terhubung, saling peduli, dan terinspirasi untuk berbuat baik. Gravitasi spiritual ini juga bisa kita lihat dalam cara kita saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika kita memancarkan energi positif, kasih sayang, pengertian, dan kebaikan, kita menciptakan medan gravitasi yang menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita memancarkan energi negatif, kita juga menarik hal-hal yang sejenis. Ini adalah pengingat bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri melalui energi yang kita pancarkan. Lebih jauh lagi, gravitasi spiritual mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup. Dalam alam semesta, gravitasi menjaga keseimbangan antara planet dan bintang, menciptakan harmoni dalam tata surya kita. Dalam hidup kita, gravitasi spiritual mengingatkan kita untuk mencari keseimbangan antara memberi dan menerima, antara bekerja dan beristirahat, antara mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain. Keseimbangan ini adalah kunci untuk menjalani hidup yang penuh makna dan kebahagiaan. Pernahkah kalian merasa tertarik pada seseorang atau sesuatu tanpa alasan yang jelas? Itu adalah gravitasi spiritual yang bekerja, menghubungkan kita dengan orang, tempat, atau pengalaman yang sesuai dengan energi kita. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini, bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengarahkan kita menuju jalan yang seharusnya kita tempuh. Gravitasi spiritual juga mengajarkan kita tentang pentingnya empati dan pengertian. Ketika kita merasakan gravitasi ini, kita memahami bahwa kita semua saling terhubung. Kesedihan orang lain adalah kesedihan kita, kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita. Gravitasi ini mengajak kita untuk melihat melampaui perbedaan, untuk menemukan kesamaan dalam kemanusiaan kita, dan untuk saling mendukung dalam perjalanan hidup ini. Selain itu, gravitasi spiritual juga mengingatkan kita tentang hubungan kita dengan alam. Seperti bumi yang menarik kita dengan gravitasi fisiknya, alam semesta juga memanggil kita untuk kembali ke akar kita, untuk menemukan kedamaian dalam alam, dan untuk merasakan keajaiban yang ada di sekitar kita. Ini adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan harmoni di dunia ini. Pada akhirnya, gravitasi spiritual adalah kekuatan yang menghubungkan kita dengan cinta, kebijaksanaan, dan kebenaran universal. Ini adalah kekuatan yang menjaga kita tetap terhubung dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan alam semesta. Melalui pemahaman ini, kita dapat menemukan makna dan tujuan dalam hidup kita, dan kita dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, kebahagiaan, dan kedamaian. Mari kita renungkan pelajaran terakhir ini. Ingatlah bahwa kita semua terhubung oleh gravitasi spiritual yang tidak terlihat tetapi sangat nyata.
Kita memiliki kekuatan untuk menciptakan hubungan yang bermakna, untuk menciptakan perubahan positif, dan untuk menjalani hidup yang selaras dengan hukum alam semesta. Teruslah berjalan dengan penuh kesadaran, dan biarkan gravitasi spiritual ini membimbing kalian menuju kebijaksanaan dan cinta sejati. Saat kita sampai di akhir perjalanan ini, mari kita merenungkan kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita gali dari hukum alam semesta yang diwariskan oleh Isaac Newton. Dari hukum gerak hingga gravitasi, setiap prinsip ilmiah ini ternyata menyimpan kebijaksanaan spiritual yang mendalam, menawarkan panduan bagi kehidupan kita sehari-hari. Newton dengan kecerdasan dan ketekunannya membuka tabir misteri alam semesta yang memukau. Namun, lebih dari sekedar penemuan ilmiah, hukum-hukum ini memberikan cermin untuk kita melihat kehidupan kita sendiri. Mereka mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah jaringan kehidupan yang saling terhubung, di mana setiap tindakan kita memiliki konsekuensi dan setiap energi yang kita pancarkan memengaruhi dunia di sekitar kita. Hukum aksi dan reaksi mengajarkan kita tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan kita. Dalam setiap langkah yang kita ambil, kita meninggalkan jejak di dunia ini, dan jejak itu, pada gilirannya, membentuk realitas kita. Hukum inersia mengingatkan kita bahwa perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup, dan bahwa ketekunan serta adaptasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan. Sementara itu, hukum gravitasi mengajarkan kita tentang kekuatan koneksi, kekuatan yang mengikat kita dengan orang lain, dengan alam, dan dengan diri kita sendiri. Dalam dunia yang seringkali terasa kacau dan penuh dengan ketidakpastian, hukum-hukum ini menawarkan landasan yang kokoh. Mereka mengingatkan kita untuk tetap berakar pada prinsip-prinsip universal yang telah terbukti selama berabad-abad. Mereka mengajarkan kita untuk mencari keseimbangan, untuk menghargai keajaiban di sekitar kita, dan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Lebih dari itu, hukum-hukum ini mengajak kita untuk menjadi pencipta dalam kehidupan kita sendiri. Seperti halnya Newton yang melihat ke langit dan menemukan hukum-hukum alam semesta, kita juga dapat melihat ke dalam diri kita sendiri dan menemukan hukum-hukum spiritual yang membimbing kita. Kita memiliki kekuatan untuk mengarahkan hidup kita, untuk menciptakan makna, dan untuk menjalani hidup yang penuh dengan cinta, kebijaksanaan, dan kedamaian. Mari kita jadikan pelajaran ini sebagai panduan dalam perjalanan kita. Mari kita berjalan dengan penuh kesadaran, dengan hati yang terbuka, dan dengan jiwa yang terhubung dengan alam semesta. Ingatlah bahwa kita semua adalah bagian dari kosmos yang luar biasa ini, dan bahwa kita memiliki peran yang unik dan berharga untuk dimainkan. Dalam setiap langkah yang kita ambil, mari kita mengingat bahwa kita tidak sendirian. Kita dikelilingi oleh energi, oleh kekuatan gravitasi spiritual yang menghubungkan kita dengan segala sesuatu di sekitar kita. Mari kita gunakan kekuatan ini untuk menciptakan dunia yang lebih baik, dunia yang dipenuhi dengan cinta, pengertian, dan harmoni. Terima kasih telah menyertai saya dalam perjalanan ini. Semoga pelajaran dari hukum alam semesta ini membawa kalian menuju kebijaksanaan yang lebih dalam dan kebahagiaan yang lebih besar. Ingatlah selalu bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, untuk menemukan makna, dan untuk menjalani hidup dengan penuh cinta dan kesadaran. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita akan terus menggali kebijaksanaan dari alam semesta yang penuh misteri ini.